hadir di siang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik baik yang saya dapatkan selama CPP, yang mana juga ini terkait dengan aksi nyata saya di modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Nah, jadi di sini apa yang sudah saya lakukan dan akan saya bagikan juga kepada rekan-rekan semua. Baik, perkenalkan, nama saya Esmani Setianingsi, bisa dilihat di sini. Ya, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, kemarin parkir, jadi pendidikannya di angkatan 11. Baik, kita mulai. Perkenalkan dulu, ini pasti Ulun dan PP Ulun. Jadi fasilitator Ulun dari Bandung, pengajar praktek Ulun dari Banjarbaru. Baik, kita bikin kesepakatan dulu ya selama berdiskusi hari ini. Kesepakatan kita yang pertama, senyapkan HP. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, peserta berkesempatan memberi pendapat. Keempat, mengikuti sesi diskusi dengan gembira. Dan terakhir, bersedia untuk direkam dan dipublikasikan. Nah, nanti selama 1 jam lebih nanti akan Ulun buat di YouTube Ulun gitu. Nanti akan linknya di share ke LMS, di PNS begitu. Ada yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan kita siang ini? Cukup. Oke, baik, kita lanjut. Pak Amina, hal positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan hari-hari? Apa kira-kira? Hal positif yang sudah Bapak Ibu lakukan apa? Tepat waktu. Ya, Umi, tidak datang terlambat. Pak Haji? Menggunakan baju sesuai. Menggunakan baju sesuai. Oke, ada lagi? Satu. Tepat waktu. Apa Bu Dewi? Datang tepat waktu. Oke. Berarti sebenarnya hal yang positif itu banyak ya yang sudah kita lakukan. Nah, seperti datang tepat waktu, menggunakan baju sesuai jadwal, itu hal positif. Banyak lagi sebenarnya hal yang positif yang kita lakukan dari pagi hingga sekarang. Baik, kita lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif di sini nanti ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Yang keempat, nanti keyakinan kelas. Dan terakhir nanti bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai bapak atau ibu guru di kelas. Nanti kita sebagai apa? Fungsi kontrol kita. Lanjutkan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita ketahui kita sudah kurikulum merdeka, adanya profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Nah, sudah kita adakan yang beriman bertakwa, bernama kritis, gotong royong. Nah, sebenarnya semua kita sudah jangan melakukan ini berusaha kepada profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada 4. Kita sebagai guru, yang pertama, ilusi kita guru mengontrol murid. Kita sebagai guru yang mana kita kontrol peserta didik kita sesuai apa yang kita mau. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tujuannya apa? Kita mengontrol murid itu tujuannya supaya memberikan manfaat kepada peserta didik kita. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berarti apa yang kita lakukan kepada murid itu tujuannya untuk karakter. Tapi sebenarnya apa?
kita bisa mengontrol murid, tetapi kita belum tentu murid itu sesuai dengan kehendak muridnya. Karena murid itu biasanya, oh aku terpaksa mau tidak mau harus melakukan. Kita mengontrol hal seperti ini loh. Tapi anak tuh pasti mau melakukan, tapi dengan rasa ada terpaksa. Gitu. Yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak ini. Kita semuanya di sini Bapak Ibu guru pasti ingin mengontrol murid kita, ya kan? Harus seperti ini. Anak ikut tanpa disadari anak itu tidak bisa dikontrol sebenarnya, tapi mau tidak mau anak itu harus melakukan begitu. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa. Baik. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita dulu pakai ini stimulus respon. Kita lihat perbedaan di sini. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Berarti semua tujuan Bapak Ibu guru itu sebenarnya sama. Namun teori kontrolnya, realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Antara misalkan Ibu Dewi dengan Ibu Aan berbeda. Kalau stimulus responnya awalnya ini sama, kebutuhannya memang sama, tapi ternyata secara kontrolnya berbeda. Sama juga yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah ini, ya kan? Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita itu loh, supaya sama pandangannya dengan kita. Nyatanya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti ada teori kontrolnya sama dengan murid tadi. Kita mengontrol murid, tetapi murid itu melakukan namun apa? Dengan rasa terpaksa, tidak sesuai dengan keinginan anak murid, seperti itu. Dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana disiplin sekolah kita? Ada yang mau berpendapat? Bagaimana? Kira-kira? Ada? Disiplin sekolah kita bagaimana? Menurut Bapak Ibu yang merasakan, sudah disiplin? Sudah. Oke. Sudah diterapkan di sekolah kita? Sudah. Baik. Terus tujuan adanya disiplin di sekolah itu untuk apa? Mengontrol siswa. Iya Bu April? Oke, untuk mengontrol siswa. Ada lagi? Membentuk siswa. Iya, bagus Ibu Dewi. Untuk membentuk karakter siswa. Dengan adanya disiplin, awalnya murid itu terpaksa, lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Tujuan kita untuk membentuk karakter siswa atau karakter murid, seperti itu. Terus, apakah telah efektif? Sudah tadi ya. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya nanti dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Tadi kan judulnya budaya positif. Tadi saya katakan tentang tepat waktu, berpakaian sesuai dengan seragamnya, sesuai jadwalnya. Nah, nanti ini akan merenungkan kepada diri kita sendiri. Kira-kira, ya, kita renungkan. Sebelumnya mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita cross check pada diri kita sendiri. Anggap saja kita refleksi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita berlaku? Berlaku kita di sekolah bagaimana? Terus, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Itu cukup pian-pian jawab di dalam hati pian. Yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan dari orang lain? Itu kita refleksi untuk diri kita masing-masing. Bagaimana saya berperilaku di sekolah? Apakah karena pengaruh orang lain atau memang diri sendiri? Nah, itu refleksi untuk diri kita. Tidak bisa menyamakan antara A dengan B, tidak bisa. Itu hanya diri kita sendiri yang merefleksikan diri kita. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari
ada rasa ketidaknyamanan. Ya itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, oke? Bisa dilanjut atau ada yang ditanyakan? Lanjut. Oke, terima kasih. Berikutnya, nah, disiplin positif. Apa bedanya disiplin positif dengan budaya positif? Kira-kira apa? Apa? Kira-kira disiplin positif dengan budaya positif. Kira-kira apa? Di sini. Disiplin kalau kita kata itu belajar ya. Nah, tadi budaya apa? Kebiasaan. Nah, berarti kalau disiplin di sini berarti apa? Di sini. Nah, salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya kan? Kita melakukan kedisiplinan di sekolah. Berarti kita apa? Menerapkan kedisiplinan itu kepada peserta didik, kepada murid. Untuk apa? Nah, supaya apa mereka? Tapi di sini kedisiplinan jangan sampai apa? Adanya imbalan. Nanti anak-anak kalau dikasih imbalan, nanti mereka malah mengharapkan, Bu, ada hadiahnya lah. Pak, ada hadiahnya lah. Jangan dibiasakan. Nanti mereka malah berharap, oh, aku melakukan seperti ini, nanti dapat hadiah. Jangan. Nanti mindset mereka nanti pengen dapat hadiah, malah tidak membentuk karakter mereka jadinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Di sini disiplin, ya. Disiplin menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina, yang artinya belajar. Tapi kita kebanyakan disiplin ini, pandangan kita nih seperti kayak hukuman, kayak ada rasa takut harus disiplin. Jadi mindsetnya ini seperti kayak negatif gitu loh. Bila ada disiplin, aduh takut datang terlambat nanti dihukum. Padahal disiplin ini secara tidak langsung kita belajar sebenarnya. Belajar dari awalnya yang tidak tahu, yang tidak biasa menjadi terbiasa karena kita belajar. Sama, kalau kita ketahui di sekolah kita sudah membentuk adanya pendidikan karakter. Pasti setiap murid belum tentu dapat di rumah, tapi kita lakukan di sekolah. Lama-kelamaan mereka belajar dan apa? Bisa membiasakan membentuk karaktermu murid seperti itu. Nah, disiplin mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini nanti akan dibahas seperti apa sih? Sesuai dengan kesepakatan kita tadi apa? Harus berpartisipasi, ya kan? Seperti itu. Berarti nilai yang kita yakini apa? Saling menghargai satu sama lain. Berarti itu nilai yang kita yakini. Seperti itu, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Yang sudah saya sampaikan tadi nilainya apa? Nanti akan ada di kesepakatan kelas. Seperti itu. Terus adanya memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini motivasi dari dalam. Ya. Yang mana dapat adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Awalnya murid kita itu melakukan sesuatu itu terpaksa, ya kan? Di SMP datang ke sekolah 7.30, masuk ke SMK 7.15. Berarti apa? Nah, itu kan membiasakan mereka. Awalnya mereka terpaksa, aduh kenapa jam sini di SMP jam sekian, mau tidak mau mereka kan terpaksa. Tapi lambat laun nanti akan muncul motivasi intrinsik yang dari dalam untuk peserta didik. Seperti itu, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini sebenarnya banyak Bapak Ibu nilai-nilainya, tapi ini saya coba ambil 3 ya. Yang paling kita familiar yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari organisasi atau institusi. Kita ambil salah satu contoh. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa contoh yang dilakukan peserta didik kita di sekolah? Sholat. Oke, sholat zuhur berjamaah, benar. Sholat duha berjamaah. Baca Yasin, iya benar. Baca juz amma,
apalagi komplit. Ya, nah berarti apa di sini nilai kebajikannya? Berarti apa yang sudah kita lakukan di sekolah dalam pembinaan karakter, nilai kebajikannya itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fokusnya ke sini. Terus yang mandiri bagaimana? Terus bernalar kritis bagaimana? Nah itu setiap kegiatan yang kita lakukan kita memiliki nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah dibahas Bapak kemarin kan waktu kita rapat sebelumnya ada nilai-nilai kebajikan untuk sekolah kita, ya kan? Nah, seperti itu. Ini salah satu kita mengambil profil pelajar Pancasila dan tidak lepas juga dengan visi sekolah kita, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restriksi. Baik, di sini sebelum lanjut ke sini kira-kira adakah yang ditanyakan Bapak Ibu atau ada pendapat atau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan? Ada yang bertanya atau Bu masih belum paham di sini? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Ada? Tidak ada? Ada? Lanjut. Baik Pak Aji dan Pak Ipan semuanya. Baik, lanjut kita ke teori motivasi. Oke, nah di sini Bapak Ibu kita memiliki 3 motivasi perilaku manusia. Nah, kita ini masuk mana kira-kira nanti? Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Berarti ini motivasi dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, misalkan murid, apa kira-kira untuk menghindari ketidaknyamanan? Misal, murid kita itu terbiasa di SMP datang 7.30. Mau tidak mau mereka harus datang jam 7.15. Berarti bila lewat dari itu mereka akan mendapatkan hukuman, ya kan? Nah, berarti untuk menghindari itu sebelum itu anak kita sudah datang agar menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini apakah Bapak Ibu pernah di dalam pembelajaran itu mengasihkan sesuatu ke anak murid? Pernah, ya. Saya juga pernah. Nah, di sini ya, berarti apa? Kalau kita mengasihkan sesuatu kepada murid dengan imbalan hadiah, entah itu makanan, pulpen, buku, mereka nanti apa? Untuk pembelajaran kita, oh Ibu Nadif bila bertanya, menjawab pasti dapat nilai. Jadi anak-anak tuh motivasinya masih ke sini. Tujuannya ingin mendapatkan nilai. Belum dari dalam, masih dari luar. Oh, bila sama Ibu Kiki, bila belajar ini nanti aku dapat duit. Nah, seperti itu, ya. Berarti motivasinya masih dari luar, belum dari dalam. Kalau dari dalam, motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sudah terbentuk di dalam diri anaknya. Misal, anak kita datang tepat waktu, mereka tidak ingin mendapatkan imbalan, oh karena sadar aku sekarang sekolah di SMK PGRI jam 7.15 itu sudah masuk. Berarti sebelum itu aku harus sudah ada di sekolah. Berarti sudah ada kesadaran di dalam peserta didik. Tidak usah peserta didik, kita sebagai guru, kita biasanya kalau rapat kita mulai jam 1.30. Berarti kita sebelum itu biasanya sudah standby, ya kan? Berarti kita sudah memiliki apa? Ini sudah ada terbentuk motivasi di dalam diri. Awalnya murid-murid itu memang motivasinya dari luar atau ekstrinsik. Tapi lama kelamaan itu nanti akan menjadi kebiasaan anak murid, terbiasa. Oh, di sekolah seperti ini, oh di tempat praktek seperti ini. Sudah siap, tanpa disuruh mereka sudah terbentuk seperti itu. Awalnya mereka memang ini karena merasa tidak nyaman. Oh, bila tidak membawa buku nanti kena sanksi ini. Bila APD tidak lengkap nanti ini. Berarti mereka takut akan hukuman dan ketidaknyamanan. Lambat laun tujuan kita karena pengen peserta didik kita itu ke dunia kerja, kita bentuk. Jadi nanti mereka akan apa? Terbiasa. Oh, saya
sudah terbiasa terbentuk karakter seperti ini. Nah, itu melalui proses Bapak Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, bisa dilanjut. Baik. Berikutnya. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, sama ada restitusi. Nah, kira-kira ketiga ini bisa Bapak Ibu lihat. Kalau hukuman, kita sering mendengar kata hukuman. Nah, hukuman yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Misal, anak datang terlambat langsung bersihkan ini, itu tidak terencana, satu arah, tidak ada kesepakatan. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kita misalkan sebagai guru, misalkan saya di jam pembelajaran saya, misalkan si Andi misalkan datang terlambat, langsung lari ke lapangan 5 kali putaran. Itu kan tanpa terencana, langsung saya mau ngomong seperti itu hukuman. Nah, bersifat satu arah karena saya yang langsung memerintahkan, langsung lari, tidak apa berbicara dengan anaknya, tidak langsung. Berikutnya, nah, berupa fisik atau psikis. Nah, ini sering terjadi, ya. Tidak usah, saya juga pernah mengalaminya. Kita semua pasti mengalami hukuman, entah itu di SD, di TK, SMP, kuliah, itu pasti kita pernah. Dan pasti ada momen-momen, oh bapak itu, oh ibu itu, oh pembelajaran itu. Nah, seperti itu. Terus kalau konsekuensi apa? Konsekuensi di sini terencana, sudah disepakati sesuai aturan. Nah, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini bila murid melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya, apa yang dilakukannya. Tapi sebelum itu kita harus sepakati dulu dengan murid. Jangan kesini kita kadang biasanya lebih banyak ke hukuman. Kalau saya sendiri juga banyak hukuman, ya. Misalkan mengucapkan kata kasar, misalkan. Nah, itu biasanya saya 5 kali. Tuh, berarti kan fisik kan? Nah, itu. Terus kalau restitusi, nah kalau restitusi sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu tahu, oh saya ini salahnya di mana, datang terlambat, kenapa? Dia cross check ke diri dia sendiri, memperbaiki kesalahan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Terus adanya proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari sendiri solusinya. Misal, saya dengan murid saya ada terlambat, saya berkomunikasi dengan murid tersebut, menanyakan kenapa tidak menggunakan baju sesuai jadwal, atau kenapa menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Kita tanyakan kepada murid kita, apa penyebabnya. Terus dari penyebab itu, dari permasalahan itu, mereka cari sendiri solusinya bagaimana. Seperti itu. Jadi bukan kita, tapi mereka yang mencari solusinya. Oh, ternyata salah jadwal atau gimana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini apakah Bapak Ibu bisa berbagi atau pengalaman waktu Bapak Ibu masih muda? Oh, semuanya muda-muda. Baik. Waktu muda, pengalaman Bapak Ibu yang pernah alami untuk hukuman kira-kira yang masih Bapak Ibu ingat. Setiap orang pasti memiliki momen, memiliki cerita, memiliki pengalaman atau peristiwa penting, entah itu yang manis, pahit, seperti itu. Bisa berbagi Bapak Ibu? Ada yang ingin bercerita terkait hukuman? Contoh ceritanya bisa? Oke, silakan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nani atas kesempatannya. Sedikit berbagi Bu, kemarin ini ceritanya waktu saya sekolah SMP dulu. SD, SMP. Kalau tadi kan Pak Ipan SD ya, saya ini ceritanya waktu SMP. Jadi dulu itu Ibu, saya itu wali kelas saya sebenarnya. Beliau itu mengajar mata pelajaran matematika.
sama, statusnya sama seperti Pak Ipan tadi ya. Jadi beliau itu hampir di kelas itu jarang masuk Bu, jarang masuk. Jadi kalau beliau itu masuk, kalau beliau itu masuk itu paling kasih tugas tanpa dijelaskan. Jadi anak-anak itu kesulitan untuk menjawab soal yang beliau berikan. Kemudian beliau itu masuk ke kelas itu langsung menyuruh kami itu menjawab di depan kelas. Ya. Jadi anak-anak ini banyak yang tidak bisa Bu. Nah salah satunya saya sendiri. Jadi kebetulan kemarin itu disuruh maju kan untuk menjawab soal yang beliau berikan, tidak bisa. Nah langsung dimarahin. Kebetulan guru matematika itu paling killer di SMP saya dulu itu, paling killer ya. Jadi beliau itu kalau marah pasti nyubit Bu. Iya, jadi itu yang paling membekas di ingatan saya. Jadi pada saat SMP itu matematika saya atau pelajaran matematika ada. Pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang paling saya tidak suka. Iya. Iya, jadi dulu itu pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang paling saya tidak suka karena gurunya terkenal killer, penyarikan dan selalu ngasih hukuman yaitu dicubit. Itu. Jadi membekas sampai sekarang dan nama beliau pun saya masih ingat sampai sekarang. Ya gitu Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari dua cerita tadi, ya kan, itu baru dua cerita. Sebenarnya semuanya pasti memiliki cerita, pasti. Nah, berarti tanpa disadari, seperti Pak Ipan tadi, masalahnya tadi di guru matematika juga, di matematika. Terus Bu Umi juga untuk pelajaran matematika, dan sekarang Bu Umi guru matematika. Nah, ya kan, berarti itu motivasi Bu Umi untuk jadi guru matematika mungkin ya, seperti itu. Tapi memang benar ya, dari beberapa kasus kebanyakan pasti permasalahannya bukan di matematika saja, pasti ada. Kalau saya juga pernah itu di SMA. Nah, di SMA pengalaman saya juga itu bukan begitu sih sebenarnya, karena di SMA itu pertama kali pengen jadi orang nakal, menggunakan kaos kaki itu yang warna-warni. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat jam pembelajaran itu kaos kaki saya itu dicoret dengan guru pakai spidol permanen tanda silang. Seperti itu. Sama baju yang dikecilkan. Nah itu pengennya mau nakal, ternyata malah keturunan. Nah, itu yang melekat sampai sekarang karena dari SD, SMP, alhamdulillah kan ya. Kalau masuk ke ruang BP mungkin tidak ada sesuatu aja, tidak yang macam-macam tidak. Jadi itu yang apa ya? Yang momen yang belum ingat, merasa malu, belum kenapa jadi seperti itu dan masih ingat sampai sekarang. Karena kenapa? Karena guru yang memberikan hukuman kepada saya itu guru yang saya gemari. Ternyata langsung spidol permanen tanda silang keduanya. Berarti itu secara tidak langsung kan tidak bisa digunakan lagi. Nah, tambahnya mau dipanggil ke ruang guru segala macam. Nah, itu yang momen sampai saat ini yang masih saya ingat terkait hukuman. Nah, berarti bisa berupa fisik atau psikis gitu. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih ya untuk ceritanya atau sharingnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini antara hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kita ambil salah satu. Yang pertama hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah tadi sudah, yang masih kita ingat sampai sekarang itu pasti momen, berarti momen yang sangat menyakitkan di dalam diri kita. Terus konsekuensinya, kalau di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ini apabila kita melakukan kesepakatan, sudah ada kesepakatan dengan guru dengan murid, bila kita melanggar berarti kita terima konsekuensi yang harus kita lakukan. Seperti itu. Terus kalau restitusi di sini merupakan pilihan. Apabila ada permasalahan murid, kita harus mendiskusikan. Nah, jujur kalau untuk restitusi ini
saya baru mendengar pada saat saya mengikuti calon guru penggerak. Sebenarnya sudah ada untuk guru BP sudah tahu, tapi kalau saya sendiri baru tahu pada saat mengikuti pendidikan calon guru penggerak bahwa setiap murid atau kita itu jangan langsung dijudge, tapi kita bicarakan dengan anaknya. Atau misalnya ada masalah kita bicara empat mata, ngomong apa permasalahannya apa seperti itu, curhatlah. Nanti baru kita tahu oh bagaimana nak. Jadi anak tuh bisa oh apa ya yang aku lakukan tadi benar apa salah. Berarti mereka bernalar kritisnya juga main apa yang aku lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya sama sebagai contoh saja sini lagi. Nah sini dampak pada murid apa? Marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan dirinya. Nah ini hukuman. Kalau konsekuensi apa? Kehilangan hak, waktu juga seorang diri. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Pada saat kita melakukan restitusi, nanti oh iya ya aku salah. Oh yang aku lakukan iya ya. Oh ternyata solusinya seperti ini. Mereka akan bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Kalau kita menghukum, mereka merasa bersalah, akan diingat terus, akan kayak rendah diri. Oh, seperti ini, oh nanti dihukum lagi, seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi kira-kira? Bu Kiki atau yang lain ada pertanyaan terkait motivasi perilaku manusia, terus antaranya ada hukuman, konsekuensi, ada pertanyaan atau disiplin positif, budaya positif. Oke, ya Pak Khalid silakan. Jadi dua pertanyaan. Ya. Ada umpama misalkan siswa melakukan beberapa kesalahan yang sama dan kita tegur dan kita proses. Mungkin akhirnya itu karena tidak ada perubahan yang signifikan dari anaknya, lalu mungkin muncullah sesuatu yang ibaratnya itu ada tindakan yang mengenai berupa misalkan ya sudah diproses lah, akibatnya itu tidak ke kelas atau misalkan dipindah sekolah karena kelakuannya dari bulan. Nah itu apakah itu termasuk dengan hukuman atau restitusi? Nah mungkin itu aja pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih untuk Pak Khalid. Oke, terkait tadi peristiwa tadi. Di sini kita sudah memberikan bimbingan, itu ya. Sudah kita pantau segala macam. Nanti kita di sini kita harus monitoring anaknya dulu. Misalkan anaknya masih tidak berubah, kita panggil lagi agar apa anak itu bisa menyadarkan dirinya. Oh iya diberi arahan. Tapi misalkan mentok mau tidak mau berarti itu sudah keputusan akhirnya Pak. Gitu. Karena kita sudah melakukan apa tadi yang restitusi sudah dipanggil kan. Oh anak ini sudah nih tidak mengerjakan tugas ini sampai akhirnya tidak naik kelas. Padahal sudah kita panggil berkali-kali seperti itu. Tetap akhirnya pindah kelas, tidak naik kelas atau pindah sekolah. Nah berarti itu memang anaknya memang nggak mau berubah Pak. Mau tidak mau berarti kita harus mengambil keputusan itu. Karena kita sudah melakukan restitusi dengan anaknya, dipanggil orang tuanya juga seperti itu. Itu pilihan akhir. Tapi baiknya itu kalau bisa jangan sampai anaknya itu tidak naik kelas. Jadi peran kita sebagai guru, Bapak Ibu guru, kita pantau anak kita di kelas ini siapa sih yang bermasalah. Tanyakan nanti. Apa? Nanti berkaitan dengan kebutuhan manusia di sana seperti itu. Jadi jangan sampai misalkan di pembelajaran matematika Pak Ipa misalkan tidak suka, jangan dijudge anaknya tidak suka. Tanyakan dulu ada apa, ada masalah apa. Karena nanti berkaitan dengan 5 kebutuhan manusia Pak di sana. Nanti ada seperti itu. Bagaimana Pak bisa diterima jawabannya? Oke, baik. Ada lagi? Oke, silakan Pak Haji. Ibu, kalau kita di workshop itu kan mungkin Bapak Ibu tahu kita selalu main fisik ya, push up itu pasti sudah. Nah, tapi di sana push up itu Bapak Ibu kita sebelum menghukum itu kita ada komitmen Bapak Ibu sang siswa. Jadi hari pertama praktek itu kita ada hukuman. Minggu kedua baru jalan hukuman. Jadi misalkan nanti kalau ada yang berkata-kata kotor kita bisa 5 kali setuju gitu kan. Nah setelah itu disetujukan atau sudah sepakat baru kita lakukan hukuman itu. Tapi semuanya bentuknya fisik. Kenapa harus fisik? Karena tujuan kami di alat berat adalah untuk membentuk fisik mereka juga supaya kuat. Nah mungkin itu masuknya kemana? Hukuman atau
konsep apa? Konsekuensi atau Baik, terima kasih Pak Haji untuk pertanyaannya. Baik, terkait dengan pertanyaan Pak Haji, ini juga pertanyaan secara umum pada saat elaborasi kemarin, karena memang kita ini bertentangan antara hukuman, konsekuensi, ya gitu. Kita SMK mau tidak mau kita membentuk fisik mereka, karena kita pengen dia terjun ke dunia kerja agar mental mereka itu sudah siap. Tapi di segi lain, kalau kita di kelas, di pembelajaran, kita mau tidak mau harus menggunakan konsekuensi seperti itu. Tapi tidak apa-apa misalkan melakukan seperti itu Pak, karena tujuan kita untuk membentuk mental anaknya di dunia kerja. Kemarin kasus ini juga ditanyakan kepada instruktur, bagaimana Bu, kami ini sekolah SMK, yang mana kebanyakan itu pasti kalau di dunia usaha, di dunia industri, itu pasti banyak kata-kata yang tidak mengenakan. Mohon maaf, misalkan nama-nama binatang itu keluar seperti itu. Berarti mau tidak mau kami ini harus membentuk dengan cara apa? Ada hukuman supaya fisik mereka tuh, mental mereka tuh kuat seperti itu. Padahal kan bertentangan dengan apa yang dibicarakan. Harusnya kita harus ada konsekuensi seperti itu. Sewaktu-waktu tidak apa-apa Pak digunakan. Apalagi tadi kata Pak Haji, awalnya itu berupa hukuman. Namun Pak Haji itu melakukan kesepakatan dengan murid, dengan anak. Berarti anak itu menerima. Apabila melanggar, berarti itu konsekuensi yang harus mereka terima. Karena tujuan kita yang SMK ini untuk dunia usaha, dunia industri, yang mana di luar sana itu berbeda seperti itu. Kalau kita ke konsekuensi itu bisa, hukuman juga bisa seperti itu. Seperti itu Pak. Jadi tidak apa-apa Pak, tapi sewaktu-waktu nanti diingatkan untuk restitusi. Nah, misalkan ada yang bermasalah, misalkan kan sering terjadi ketinggalan jersey, APD tidak lengkap. Nanti coba biar ngobrol Pak. Kenapa anak hari ini tidak lengkap? Nah, itu kebetulan sebelum duduk kita tanya dulu, kan berdiri. Kamu kenapa nggak bawa jersey? Lupa Pak. Nah, terus saya jawab, kamu ngapain aja seminggu doang gitu? Gak ada Pak, main game sampai malam. Berarti kan itu udah Sudah masuk ke restitusi? Ya, sudah masuk itu Pak. Terus pas pada saat tanya bermain game Pak, apa yang harus dilakukan anaknya, ada responnya apa? Kemudian saya tanya kan Bu, harusnya gimana nih? Harusnya sebelum ketika sudah dikasih sama wali kelas itu di-print. Tapi saya sendiri Pak yang malah dia ngakuin cara dia. Nah, berarti secara tidak langsung guru produktif sudah melakukan restitusi dan anak tersebut menyadari kesalahannya. Terus setelah anak itu menyadari, apa respon anak lagi Pak untuk memperbaiki minggu depan? Yang pasti jadi tidak akan mulai lagi. Berarti untuk guru produktif ketiganya masuk ini, hukuman masuk, konsekuensi masuk, restitusi masuk. Berarti semuanya jalan. Awalnya memang hukuman Pak ya, gitu. Hanya awalnya itu memang hukuman. Tapi adanya kesepakatan, sudah ada kesepakatan, adanya konsekuensi, terus sudah dilakukan juga restitusi. Berarti jalan Pak sudah Pak, seperti itu. Tidak apa-apa Pak sewaktu-waktu menggunakan hukuman. Karena itu kan memang tujuan kita SMK itu untuk anak kita itu tahu bagaimana di luar sana, di lapangan sana, lingkungan masyarakat dunia sebenarnya itu bagaimana. Seperti itu. Beda dengan anak yang kita kalau SD nggak mau kan kita pakai hukuman, pasti kan kita ngobrol seperti itu. Beda SMK itu memang jadi pertanyaan Pak. Memang hampir semua guru SMK bertanya-tanya, bagaimana Bu? Kami memang menggunakan hukuman, mau tidak mau ini harus hukuman. Karena di luar sana saya alami sendiri, kata beliau seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Berarti ketiganya jalan sudah seperti itu. Oke. Ada lagi tanyakan? Sudah cukup? Oke, silakan Pak Olin. Jadi sama itu Pak. Oke. Perumpamaan juga. Ya. Jadi kan kita kadang ada kondisi siswa itu yang tidak sama dengan siswa yang lainnya, Mbak. Itu jelas kan. Misalkan kita ini ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Karena dengan nasib yang berbeda itu kadang kita ada menemukan begini Bu. Siswa itu dia anggapannya itu jadi tulang punggungnya keluarga. Tapi semangat sekolahnya itu ada. Nah terus kadang dia itu kerja kami sekolah sampai malam dan bahkan sampai subuh gitu kan. Dan dampak dari itu akibatnya dia misalkan kadang berangkat sekolah atau kadang dia bangun kesiangan dok, akhirnya nggak hadir apa gitu.
Jadi kayak gitu terus. Nah, ibaratnya dia mau fokus dengan sekolahnya, dia ada tuntutan di dalam keluarganya. Terus kalau dia fokus terhadap keluarganya, dia agak sama sekolahnya nanti yang ketinggalan. Dari kasus itu, kadang kita ada mendapati siswa itu sudah kita panggil dan kita ibaratnya kita proses, tapi jalan keluarnya itu masih anggapannya siswanya itu belum udah awal itu kan lepas dari kebiasaan ini. Soalnya belum ini memang dituntut gitu lah jadi pulang keluarga dan sebagainya. Nah, terus kan kalau pikirannya itu polanya itu pendidikan itulah yang bisa mengubah nasibnya gitu. Ketika tadi permasalahan di Pembulo dan dia bermasalah di wilayah lainnya, nilainya juga anjlok dan dia temennya juga ibaratnya tuh kalau misalkan kita berikan nilai yang ibaratnya tuh KKM atau tinggi lagi, takutnya kan teman-teman yang lainnya juga dapat diri gitu. Nah, dia nih ngajaknya apa, tapi dapat ajar nilai tinggi ya. Sedangkan kita sebagai guru nih melihat kondisinya kayak apa ya, nah, siswa ini kamu dibari nilai rendah, di luar kan ini kondisinya sudah tinggi, jadi semangat di sekolahnya itu ada. Nah, menurut Pian Bu, kalau Pian dalam kondisi yang seperti itu, apa tanggapan Pian Bu dan bagaimana Pian jadi guru gitu untuk memberikan nilai pada siswa tadi? Nah, ini kita terima kasih. Baik, terima kasih Pak Walid untuk pertanyaannya. Baik, setiap murid itu sebenarnya memiliki kemampuan, tidak ada yang tidak bisa. Mereka, kita sendiri juga, kita memiliki kemampuan kelebihan masing-masing seperti itu. Terkait kasus tadi, kalau kita ketahui bahwa kita sudah tahu anak ini punya potensi untuk di akademik ini memang bagus, tapi karena keadaan keluarga, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, dia mau tidak mau harus menjadi tulang punggung sehingga sekolah itu terbengkalai. Nah, kita bagaimana peran kita untuk peserta didik kita? Berarti kita awal masuk itu kita harus tahu, kita sebagai wali kelas kita harus mengcross-check peserta didik kita tuh ini kalangan kelas apa. Kita harus tahu tuh sebagai wali kelas. Sebagai guru juga kita harus tahu dulu latar belakang anak kita. Jadi kita bisa memantau peserta tersebut, murid tersebut. Kita beri arahan, kita beri bimbingan. Kalau kita sebagai guru, kita bisa menghadapi masalah sama murid terkendala di murid misalkan. Murid bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Bu, bagaimana ini seperti itu. Selama ini kan kita untuk jadi guru, kita ini komunikasinya tahunya kita aja. Kecuali kita yang wali murid, wali siswa kita tahu anak kelas kita saja. Kalau untuk kelas lain kita cuma ke guru ngapal. Atau kalau kelas Bu, anaknya ngapal dulu kayak ini. Coba kita lakukan komunikasi dengan orang tua seperti itu. Jadi kita sama-sama mencari jalan keluar. Karena apa? Karena kita ketahui bahwa pendidikan itu sangat penting, apalagi anaknya berpotensi. Sayang Pak kalau misalkan sampai berhenti seperti itu. Untuk masalah nilainya gimana Bu? Nanti ini nanti nilainya rendah. Nah, di balik itu nanti kita sebagai guru bisa nanti memberikan tugas tambahan untuk anak tersebut seperti itu Pak. Kalau menurut ulun, jadi kita ada berkolaborasi dengan guru. Misalkan ada waktu jeda, ya kumpul sama dengan misalkan rumah di kelas, guru A, B, C, bagaimana di pengertian anak ini turun apa tidak. Nah kita sama-sama, apa kendalanya kita cari sama-sama. Terus kita datangi ke rumah seperti itu Pak. Agar anak itu, saya mau Pak, kita ketahui ada yang anaknya tuh orang tuanya mampu, tapi semangat belajarnya kurang ada. Kalau yang kasus ini kan anaknya semangat belajarnya tinggi, namun terkendala dengan keluarga, dengan keadaan ekonomi orang tua sebagai tulang punggung. Jadi kita dekati Pak, kita ajak bicara, ngobrol. Habis itu kita kasih bagaimana seperti ini. Nah, nanti kita beri pemahaman juga kepada murid yang lain seperti itu Pak. Kalau menurut dulu, kalau untuk yang lain atau ada yang menambahkan bisa berbagi. Kalau menurut dulu seperti itu. Jadi kita ada pendekatan dengan anak tersebut. Jadi perlunya kolaborasi Pak antara guru mapel, wali kelas, orang tua seperti itu. Jangan sampai kita saja yang tahu, wali kelas nggak tahu seperti itu. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang memberikan masukan terkait kasus yang Pak Wali tadi? Ustadz Andi. Terima kasih. Kalau pengalaman
ulun itu memang hukuman ya, namanya hukuman. Itu juga penting sekali di untuk hukuman ya. Kalau ulun pernah dulu ikut diklat sebagai guru yang bijak atau wasit itu dahulukan reward daripada punishment. Seperti di dalam Al-Quran sendiri Allah tuh lebih banyak kasih bisyarah, ya, menghargai untuk orang lain. Punishment itu terakhir. Nah, jadi guru-guru juga penting untuk memikirkan jangan terlebih dahulu beri hukuman, tapi bagaimana anak itu berubah karena dikasih reward gitu. Seperti apa cerita yang tentang anak itu mengambil jam tangan. Itu kan sama sekali guru itu tidak masih punishment apapun. Padahal itu kejadiannya luar biasa yang kemarin itu kan. Dan itu membekas sekali. Jadi justru kalau kita sedikit hukuman itu kan pasti orangnya itu juga nih biasanya kan. Jadi kalau mereka itu juga itu jadi kebal. Kayak kita minum obat. Enggak, minum obat itu kan untuk kalau udah sering minum obat berikutnya sakit pasti obatnya dosisnya dinaikin. Begitu tuh akhirnya memunculkan kekebalan hukuman ya, kebal hukum ya, kayak negeri kita ini ada ya kebal hukum. Jadi kebal hukum yang koruptor tetap aja koruptor. Nah jadi bisa jadi gabungkan reward ya, gabungkan reward daripada punishment yang pertama. Yang kedua, bicarakan dengan guru-guru yang memang ada ya sejauh yang memang barangkali mereka itu memiliki baru cerita atau usulan saran untuk anak tersebut gitu, karena memang bisa jadi kejadiannya anak ini sebenarnya tidak bermasalah, cuma karena dia itu suatu hari dia itu sebel sama guru itu. Nah, jadi itu ini dibully. Jadi dua itu komunikasi antara teman-teman ya. Dan memang ketika tadi sudah jawab bagus, artinya memang perlu dikomunikasikan dengan orang tua ya. Karena betapa seperti apapun anak-anak itu ya yang secara biologis ya kewajiban orang tua gitu ya. Guru yang membantu di sekolah. Itu aja mungkin orang-orang. Oke, terima kasih untuk Ustaz tadi. Bagaimana Pak bisa diterima? Bisa, oke, baik. Berikan dulu tepuk tangan untuk Bapak. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kira-kira Bapak Ibu nomor 1 kita coba jawab sama-sama ya. Kira-kira nih mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, saya tidak akan terlambat. Itu berarti masuk apa? Oke, masuk. Nah, baik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Bagus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pembelajaran. Konsekuensi. Oke, lari mengelilingi lapangan basket pada saat pembelajaran PJOK. Hukuman. Nah, berarti Bapak Ibu bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Berarti hukuman itu berupa psikis gitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Di sini untuk penghargaan. Nah, berkaitan dengan penghargaan Bapak Ibu ya. Menurut Al-Mifon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar bertanggung jawab, atau kepada seorang murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, berarti apabila kita berulang kali menjanjikan hadiah. Nah, ini Bapak Ibu di sini. Nanti berkaitan dengan tadi yang reward yang kata Ustaz Andi tadi. Nah, di sini ada beberapa penghargaan dengan nilainya. Bisa dilihat sebenarnya banyak Bapak Ibu ya, tapi ulun ambil beberapa. Nah, di sini yang pertama, pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Nah, apabila kita memberikan penghargaan efektif
Jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, nah ini akan apa? Akan mereka kalau kita selalu memberikan penghargaan, reward kepada murid kita, itu nanti akan apa? Ini kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Mereka melakukan seperti itu, aku penting dapat hadiah, dapat reward. Berarti tidak ada motivasi dalam dirinya. Motivasinya pengen dapat hadiah. Seperti itu. Berarti itu masuk apa? Motivasi dari luar atau ekstrinsi. Nah, sini bisa merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain merasa iri. Misal nih, ulun dipuji, wah bagusnya Bu Nani. Misal, ternyata ada yang iri dengan ulun. Nah, ini bisa merusak hubungan, ya kan? Oh, Bu Nani datang tempat waktu tarus, misal, ya misal. Nah, terus ada yang iri dengan ulun, Ibu Nani tarus, Ibu Nani tarus. Ini akan merusak hubungan. Itu nanti akan ada gesekan. Gak usah kita, murid juga akan ada gesekan seperti itu, Bapak Ibu ya. Ini sering terjadi juga, tapi tergantung dari dirinya masing-masing. Ya, bukan curang, bukan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini sama ya, masih sama. Nah, yang paling baik penghargaan ini harusnya ini Bapak Ibu. Motivasi dari dalam diri itu sudah ada di dalam diri murid peserta didik. Nah, contoh saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca tipu pijat di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Oh, aku bisa. Berarti dalam dirinya termotivasi seperti itu. Itu sudah muncul di dalam diri. Harusnya seperti ini Bapak Ibu. Bukan yang tadi ada penghargaan bisa merusak hubungan, terus bisa motivasi kita malah jadi tidak ada karena kita mengharapkan sesuatu. Harusnya ini Bapak Ibu muncul dari dalam diri kita. Kita juga sebagai seorang guru, kita juga bekerja di sini. Kita harus memiliki motivasi ini. Tapi perlu proses, tergantung dari masing-masing dari kita. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Saja. Keyakinan kelas. Oke. Bapak Ibu pernah melakukan keyakinan kelas? Di kelas atau kesepakatan? Pernah? Ada. Oke. Ada ya kan? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira kenapa ya? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Oke, silakan Pak Holis. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya itu peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh fasilitator atau Bapak Ibu guru. Akan tetapi kalau keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas kita buat secara bersama. Nah, kita diskusikan sesama siswa untuk cari kesepakatan bersama. Itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Holis. Berarti bagus. Nah, benar. Kalau keyakinan kelas itu harus kita sepakati. Biasanya kita kenal juga kesepakatan kelas biasanya. Kita harus anak-anak untuk pembelajaran minggu hari ini, karena kita tahu ajaran baru nih. Kita bikin kesepakatan dulu. Apa? Kita berikan kesempatan kepada anak menuliskan. Apa? Dia pengen apa? Tapi dari yang mereka tulis, misalkan ada kalimat negatif, buatlah menjadi kalimat positif. Contoh, seperti tadi, datang jangan terlambat. Berarti itu kan kalimat negatif, ada kata jangan. Ubah dengan kalimat positif. Iya, pintar. Datang tepat waktu. Nah, diubah kalimatnya jadi kalimat positif. Contoh lagi, misalkan kemarin saya melakukan tidak memakan di kelas. Oh, silakan di luar, makan di luar. Kan bisa silakan makan dulu atau meminta izin. Nah, jangan menggunakan kata negatif. Biasanya kita menggunakan kata jangan. Ya seperti itu. Jadi bila ada menulis kita ya kesepakatan kelas, ubah jadi kalimat positif. Terus nanti keyakinan apa yang kita ambil. Contoh, tadi datang tepat waktu. Berarti kira-kira itu nilai keyakinannya nilai apa? Nilai apa? Berkaitan dengan materi kita. Iya, benar sekali. Disiplin.
disiplin. Berarti nilainya nilai disiplin. Terus apabila ada orang yang berbicara di depan atau guru sedang menjelaskan, berarti kan peraturannya keyakinan kelasnya kan menghargai guru saat menjelaskan. Berarti nilai keyakinannya apa? Menghargai satu sama lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini nilainya. Ada keadilan, kehormatan, peduli. Nanti dilihat dengan keyakinan kelas kita, kesepakatan kita dengan murid seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini dalam membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jangan kita semua, kita serahkan ke anak-anak mau apa, tulis dulu. Nanti tempel di depan seperti itu. Seperti kalau yang saya lakukan itu tulis di papan tulis. Tulis papan tulis seperti itu. Bagusnya dikasih kertas, tempel, nanti kita cek, kita bacakan kira-kira jangan makan di kelas ini positif negatif. Kalau positif kita ubah jadi apa? Gitu. Jadi ada kolaborasi dengan murid, libatkan murid karena kesepakatan itu untuk saat pembelajaran kita nyaman. Kalau sudah ada kesepakatan, bila mereka melanggar berarti mereka sudah dapat konsekuensinya. Seperti itu. Seperti ini ya. Ini berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, dari negatif ke positif. Sedikit saja, kenapa sedikit saja? Agar mereka ingat, nanti kebanyakan lupa. Seperti itu. Ini yang seperti yang pernah saya lakukan. Oke, ini adalah contoh penerapan kesepakatan kelas yang pernah saya lakukan. Tapi kemarin tidak saya dokumentasikan video, cuma gambar anak maju, tulis di depan. Nah, setelah kita memberikan kesepakatan kelas mengajak murid berkolaborasi dengan kita nanti minta umpan balik ke anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu bisa berkaitan dengan untuk guru, bisa masuk di PMM nanti. Nah, ini kemarin pernah saya lakukan. Ini alhamdulillah sudah dapat sertifikatnya ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu, saya yakin pasti Bapak Ibu sudah melakukan kesepakatan kelas. Minta umpan balik, apakah mereka dilibatkan untuk kesepakatan kelas itu? Seperti itu. Jadi saya melakukan tidak video, mendokumentasi cuma foto-foto saja. Bagusnya itu di video dari anak-anak menempel di depan. Kita pindahkan olah kalimat positif seperti itu. Jadi anak-anak itu semangat. Kalau anak SD mungkin kalau Bapak Ibu yang punya anak SD biasanya guru-gurunya melakukan tuh tempel-tempel biasanya. Terus kesepakatannya itu ditempel di kelas. Jadi anak-anak tuh tahu, oh ini loh yang kita sepakati secara bersama-sama dengan gurunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini yang pernah saya terapkan untuk pembelajaran juga. Saya ini tulis di buku anak-anak ya. Seperti ini contohnya. Ini karena kelas 10 TABA kemarin ya. Ini pada saat pembelajaran kita bikin kesemuanya dulu, ditulis di buku anak-anak di lembar awal. Nah, tulis ya, anak-anak tulis kira-kira bagaimana ini Bu, kita diskusikan, ubah jadi kalimat positif seperti itu. Nah nanti tulis belajar baru tanggal berapa. Kemarin ada yang mencontoh Bu, perlu nggak pakai matrai anak-anak, nggak usah, cukup tanda tangan kalian. Nah ini contoh yang pernah saya lakukan. Bagusnya Bapak Ibu ya, kalau mau bikin di Canva, nah seperti itu. Jadi anak-anak biar kreatif membuat kesepakatan kelasnya. Ini yang sudah saya lakukan untuk kesepakatan di kelas, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Apa? Baik, Pak silakan. Izin bertanya Ibu ya, Iya. luar biasa. Jadi emang betul kalau misalkan kita mau mengajar itu harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Akan tetapi yang akan saya tanyakan itu kesepakatan kelas itu apakah kita buat tiap kali kita mengajar atau di awal kita kegiatan pembelajaran di tahun ajaran baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Holis atas pertanyaannya. Baik, untuk kesepakatan kelas ini di awal tahun ajaran baru
agar mereka sadar, oh ini loh kesepakatan yang sudah saya lakukan. Jadi mereka mengingat pada saat pembelajaran berlangsung ada yang menceletuk, ada yang bikin masalah. Nah, apakah ingat kesepakatan kita? Nah, jadi sampai diingatkan terus. Jadi alangkah baiknya pengalaman ulun selama ikut CGP, ya Bapak Ibu ya, pada saat berdiskusi setiap tahun, setiap rukol itu pasti fasilitator ulun, instruktur itu mengungkapkan kesepakatan kelas sama dengan tadi di awal. Bagaimana Bapak Ibu kesepakatan kita? Ada yang ditambahkan seperti itu. Jadi perlu setiap awal pembelajaran diingatkan agar mereka sadar seperti itu. Bagaimana Pak Polis? Terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Menurut saya emang sepakat kegiatan kesepakatan kelas itu harus disepakati di awal. Akan tetapi tiap kali pembelajaran itu tidak perlu diulang, tetapi cukup diingatkan kesepakatan. Apabila ada tambahan mungkin sesuai keadaan. Itu aja. Terima kasih Ibu, luar biasa. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Polis. Bisa dilanjut Bapak Ibu ya? Oke. Nah, ini tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan manusia. Nah, berkaitan dengan juga pertanyaan Pak tadi. Di sini kita manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Ada yang bertahan hidup, ada yang kasih sayang, ada yang penguasaan, ada yang kebebasan dan kesenangan. Nah, kalau bertahan hidup kita perlu makan. Pernah Bapak Ibu mengalami pada saat pembelajaran anak lesu? Pernah? Pernah. Nah, itu jangan dijudge kenapa anak tidur ini, tanyakan. Siapa tahu mereka memerlukan kebutuhan ini atau kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Siapa tahu mereka perlu kasih sayang. Siapa tahu mereka perlu kebebasan. Ada yang kurang dari diri mereka, tanyakan. Jangan dijudge kenapa anak tidur ini, tanyakan dulu. Siapa tahu mereka belum makan di rumah. Seperti itu. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita perlukan. Bertahan hidup jelas ya. Kasih sayang. Nah, siapa tahu pada saat diskusi kelompok ada satu yang tidak ikut berpartisipasi, itu ditanyakan. Siapa tahu apa anaknya itu merasa minder atau gimana. Berarti perlu kerja sama. Perlu rasa diterima seperti itu. Sama. Nah, kalau penguasaan ini pernah Bapak Ibu mengalami di kelas, Bu, saya Bu. Nanti orangnya, Bu, saya Bu, itu terus. Ada? Ada. Nah, berarti mereka apa ini? Ingin dianggap memimpin, ingin diakui, ingin didengar, itu terus. Berarti mereka kebutuhannya apa ini? Penguasaan. Ini harus kita ada pada diri kita. 5 kebutuhan dasar. Sama dengan kita. Bila kita ada problem, kita kurangnya di mana? Siapa tahu kita perlu kebebasan. Siapa tahu kita perlu kesenangan. Dalam belajar ada humor juga bisa. Kalau ulun kadang tidak terlalu humor sih sebenarnya kalau ulun ya. Tapi bisa kita mulai dari sekarang tuh. Siapa tahu Bu belajar sambil bermain seperti itu. Agar kebutuhan mereka terpenuhi dalam pembelajaran Bapak Ibu. Sampai di sini kita bisa lanjut saya biar enak kita. Nah, ini segitiga. Tadi berkaitan dengan Pak Haji. Apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah ini ya, maksudnya adalah menurut dosen proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Berarti menciptakan kondisi, memperbaiki apa yang mereka lakukan, apa yang mereka aku salah. Segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan. Nah, agar apa? Bisa terbuka, mengakui kesalahan, dan merasa nyaman. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu untuk memvalidasi segitiga restitusi. Nah, yang pertama langkah-langkahnya kita harus menstabilkan identitas. Tadi Pak Haji sudah melakukan dengan anak. Nah, menstabilkan identitas. Habis itu validasi apa yang salah dari anak tersebut. Mereka mengakui sendiri. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tahu keyakinan apa yang sudah kita sepakati kemarin? Nah, seperti itu. Ini 5 kontrol dulu, Bapak Ibu ya. Kira-kira 5 kontrol dulu ini Bapak Ibu masuk yang di mana? Kira-kira?
Penghukum. Ya, saya sendiri juga penghukum. Oke, apa lagi Bapak Ibu? Teman. Oke, sebagai teman. Ada lagi? Pemantau. Paling banyak kita alami sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Oke, nanti ada videonya. Kalau nggak salah. Ya, nanti akan menjelaskan. Di sini nanti ada. Nah, Biasa saya yang bener katanya. Lubang kecil sedikit, lubang kecil, yang banyak lubangnya. bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nanti ada contohnya. Ya, itu kalau begitu.
melakukan dirinya sendiri, susah, jantungan, buat tuh. Laki dalam hati Mulut cuma 2 aja Bapak Ibu ya. Jadi itu 2 posisi kontrol dulu. Jadi menghukum sama membuat rasa bersalah. Bisa dilihat dari contoh tadi. Bagusnya itu yang kelima harusnya. Nah, terus yang saya lakukan untuk segitiga restitusi yang saya terapkan kemarin, ini terakhir ya Bapak Ibu ya, untuk yang contoh implementasi yang sudah saya terapkan. Di sini kemarin saya ngambil 2 kasus. Kasus pertama murid datang terlambat, sama kasus yang kedua itu murid sering ngobrol di kelas. Itu sering terjadi. Ya benar Bapak Ibu? Nah, ini. Jadi bagaimana? Kemarin saya ngambil itu kelas 11 akuntansi. Seperti ini. Terus bagaimana menyelesaikannya? Ambil posisi, itu berarti masuk hukuman. Tadi udah disepakati Bu. Itu yang saya coba implementasikan. Sudah pernah di sini. Mas mejanya nomor apa tuh mejanya? Tanduk. Ada lagi nggak? Lanjut. Itu pokoknya bilang
Ini kasus yang kedua. Jadi ceritanya murid ini ngobrol di pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ya, ini berarti tadi kita ada 3 langkah, ya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kita lakukan nanti. Misalkan di kelas dalam pembelajaran terjadi seperti itu, coba tanyakan. Diidentifikasi dulu Bapak Ibu ya, seperti itu. Terus umpan balik dari mereka. Kita ambil satu ya. Nah, nih. Saya nama Umar Syahda dari 11 akuntansi. Saya sangat senang sekali melakukan praktek studi dan diskusi bersama Ibu Nani. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya. Saya berharap kepada Ibu Nani terima kasih setelah sudah mengajak saya berdiskusi tentang masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita melakukan restitusi dengan murid, kita apa respon mereka seperti itu. Jadi semoga kita bisa menerapkan, ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jangan langsung, kenapa ini? Pak mengatakan dulu dengan komunisme apa, lesu, ada masalah apa, seperti itu. Misal, jadi ajak berdiskusi seperti itu. Jadi mereka yang menemukan masalah mereka sendiri, masalahnya apa? Mereka juga yang mencari apa solusinya untuk perbaikan ke depannya, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang dapat saya paparkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya paparkan hari ini berbagi dengan Bapak Ibu semua bisa diambil yang positifnya. Kurang lebihnya ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta respon dari Bapak Ibu untuk refleksi diri ulun. Bagaimana pada saat 1 jam lebih ini kita berdiskusi? Menurut saya luar biasanya dengan adanya kegiatan guru penggerak ini dapat menggerakkan sekolah kita khususnya SMKP Negeri Banjarbaru untuk best practice pengalaman-pengalaman yang ibu calon guru penggerak bisa berbagi ke guru-guru kami khususnya SMKP Negeri Banjarbaru untuk refleksi. Mungkin bisa Ibu ya, kalau saran saya itu dibentuk kelompok, jadi lebih aktif berdiskusinya ya. Jadi ini kan masih sekedar konvensional. Jadi tadi sudah luar biasa juga, sudah ada feedback luar biasa. Jadi ada take and give-nya, ada pertanyaan dan jawaban, dan itu diskusikan. Kalau bisa menurut saya itu ada kelompok kecil untuk berdiskusi. Nah, itu saja Ibu ya, mungkin untuk refleksi terhadap kegiatan CGP Angkatan 11. Terima kasih. Terima kasih Pak Horis. Guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Bariroh. Saya selaku guru Bahasa Indonesia di SMK PGRI Banjarbaru. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Esnanik Setianingsih yang telah mau berbagi budaya positif, khususnya pada kontrol guru dengan segitiga restitusi. Semoga saya dan rekan-rekan yang lainnya dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aprilia Kusumawardani dari SMK PGRI Banjarbaru. Di sini saya ingin memberikan testimoni kepada Ibu Esnanik Setianingsih yang telah mau berbagi budaya positif, khususnya pada kontrol guru dengan segitiga restitusi. Banyak sekali hal positif yang bisa kami ambil dari penyampaian beliau. Untuk itu, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada beliau. Semoga saja kami dan rekan guru sekalian bisa menerapkannya di sekolahan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru Bahasa Indonesia di SMK PGRI Banjarbaru. Nama saya Rezeki Maulidina. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Esnanik Setianingsih yang sudah memberikan materi terkait budaya positif. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemaparan beliau yaitu seorang guru perlu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang tinggi, sehingga dalam penempatannya guru bisa menempatkan posisi sebagai manajer yang bijak, yang mampu mengendalikan situasi dan keadaan dengan adil dan penuh empati. Pendekatan restitusi sangatlah penting karena dapat membantu seorang siswa untuk bertanggung jawab atas segala tindakan mereka. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nanik dapat bermanfaat dan kami semua bisa menerapkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.